Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wirdanadia dengan NIM C1C02148 dari kelas R11 Akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi penganggaran, yaitu tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Adapun pokok pembahasan dalam video kali ini yaitu ada 6. Yang pertama itu ada pengertian anggaran jangka panjang, yang kedua ada kegunaan anggaran jangka panjang, yang ketiga ada penyusunan anggaran jangka panjang, yang keempat ada penyusunan anggaran operasional, yang kelima ada penyusunan anggaran keuangan, dan yang keenam yaitu perhitungan arus kas masuk dan bersih. Perhitungan arus kas masuk bersih. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang atau anggaran strategis yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun atau anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran kas jangka panjang, anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Baik, yang kedua itu ada kegunaan anggaran jangka panjang, itu ada 3, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk koordinasi kerja, dan yang ketiga itu sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Masuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu penyusunan anggaran jangka panjang. Adapun data-data yang digunakan untuk anggaran jangka panjang yaitu ada penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus, kebijakan jualan dan belian, harga jual, anggaran sediaan produk jadi akhir, biaya bahan baku standar, tarif upah standar tenaga kerja langsung, sediaan bahan baku akhir, upah tenaga kerja langsung, tambahan modal kerja, taksiran penghapusan piutang dan cadangan, penghapusan piutang, dan yang terakhir yaitu anggaran biaya overhead pabrik. Masuk ke pokok pembahasan yang keempat yaitu penyusunan anggaran operasional. Adapun data-data yang digunakan untuk anggaran operasional yaitu ada anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran laba rugi. Masuk ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu penyusunan anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah berupa anggaran laba ditahan, anggaran kas, dan anggaran neraca. Berdasarkan data laba setelah laba, kemudian dihitung anggaran laba ditahan, setelah menyusun anggaran laba ditahan, kemudian disusun anggaran kas. Anggaran kas metode langsung merupakan kas masuk dari kegiatan operasi adalah kas masuk dari hasil menjual tunai dan menjual secara kredit, serta dari utang bank. Baik, masuk ke pembahasan terakhir yaitu perhitungan arus kas masuk bersih. Setelah selesai menyusun anggaran jangka panjang, kemudian yang menjadi masalah adalah apakah rencana beli aset tetap atau usul investasi tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui. Dari aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidak layaknya usulan investasi untuk disetujui atau ditolak terlebih dahulu menghitung arus kas masuk bersih. Ada 2 metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih, yaitu arus kas masuk bersih tanpa bunga dan arus kas masuk bersih dan bunga. Baik, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran jangka panjang yaitu penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus, kebijakan jualan dan belian, harga jual, anggaran sediaan produk jadi akhir, biaya bahan baku standar, tarif upah standar tenaga kerja langsung, sediaan bahan baku akhir, upah tenaga kerja langsung, tambahan modal kerja, taksiran penghapusan piutang, dan cadangan penghapusan piutang, dan anggaran biaya overhead pabrik. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.